masyhur ana wali mu barokah di bojo judes. Jadi ya jalur dadi wali. Wah lebih ngeri lagi. Ngeri tenan antine akhirat aja wedi. Jadi anak jote wae kan. Para suami takut istri silakan baris, bareng sing wis baris, bareng sing wedok. Pak Rene lho tetep moro-moro. Wah kok dibojo kegawangan ini akhirat bahaya, you know. Yes. Bahaya mau dibojo nganti kegawan apa? Masyhur gitu. Jadi cerita-cerita wali guys. Jadi alam raya yang sekarang manusa dadi mlete melok pilkada, pilpres semua melok dukung mendukung iku kabeh dhisik sangka napa? Turab. Jadi mestinya kudrohe Allah sangka turab dadekno kowe saiki iku bukti nyata nanti Allah pasti mampu mengembalikan kita setelah kita jadi apa? Turab, jadi lemah. Jadi saiki kan wis nyatane Allah iso bangkitkan kita dari hanya napa? Turab, dari debu. Normalnya nanti ya lebih mampu lagi karena apa? Materinya sudah pernah diciptakan. Mun eling-eling ngono terus. Summa minut faten mongko nuli ana periode kowe digawe sangka mani. Mani yang tegese mani. Bi khalqi dzurriyyati kelawan gawe anak turune Adam minha saking nutfah. Jadi Adam pertama dibikin turab, kemudian periode anak putu materine saking apa? Semaca alam kono digawe sapa wa taala kum ing sira kabeh ada sepira-pira lanang wa inasalan propro itu. Jadi tiga pasangan ono sing dadi lanang ono sing dadi wedok. Wa matahmilan orang ngandung sapa minung sawung wedok sapa wae wala taulan orang lahirna sapa unsa ila bihi kecuali kelawan ilmune Allah. Halun tegese iku dadi hal maklumatan tegese den pinauri lahu kedhi Allah. Wa ma yu'amaru lan ora den paringi umur sapa mim amaren sange wong sing dipanjangno umur ema yuzatu tegese mazadana maya za ma mem za ana ya iki kitab loro ema yuzatu tegese ora den tambahno apa fi umri muammarin ing dalem umure wong sing digawe tambahan umur ya ema yuzatu tegese ora den tambahno apa fi umri muammarin ing dalem umure wong sing ditambahi apa umure tawilil umri kang dawa umure wala ing kosulan ora den kurangi sapa min umuri saking umure wong sing digawe umur edalikal mu'ammarut kese wong sing dikei umur au mu'ammarun utawa wong sing dikei umur akhara kang liya ila fi kitabin kecuali ing dalam kitab wa ta kitab Allahul mahfuz kullah mahfuz inna fi dalika satamna mengkono kabeh ala wa ing atase Allah yasirun ku gampang hayyinun tegese gampang hayyinun tegese kula terangaken ya sing mulai napa wabahul ladina wa arsalar riyaha fatusiru napa sahaban fasuknahu ila baladim mayyitin daimatin fikiratin terus fa ahyana bil ardo pada mautiha kadalikan. Terus niki kula mulai saking penjelasan nggih kias ali itu analogi kias nggih analog dados tengene ilmu usul fikih itu ada kias itu kan kias awlawi dari bawah dikiaskan ke yang lebih apa atas. Ada kias setara namanya kias musawah setara. Ada kias fahwal khitab maknanya ya orang pasti sadar kalau maknanya seperti itu. Zaman saya kira budaya jawab mau biasa mau budaya pantas pinter pantas jawab ya. Kalau bolak-balik ngaji menerangkan ini. Kita ini hidup itu menjadi tahu apa malah menjadi tidak tahu gara-gara hidup. Aku mari ke goblok sih, oleh. Gara-gara hidup menjadi tahu. Yo, rasa benar gara-gara hidup menjadi tidak tahu. Kowe goblok itu sebab apa? Sebab tahu apa sebab tidak tahu? Wes gak polling gak apa-apa. Ayo 02 sepir sebab tahu. Ini saya syukur. Apa sih? Hidup itu menjadi tahu menjadi tidak tahu. Menjadi tidak tahu. Mas 01 ya. Oh. Menjadi tahu. Nah kan tengah-tengah. Wong loro padha ra jelas ya. Cara kowe. Ndak tahu. Berarti menang 0 piro. Biasa. Tawari ilmu hakikat ya. Jadi awal syaratnya jadi wali.
Meskipun jadi wali ku yo angel tapi tak warai mukadimah ya napa. Jadi nak bar iki yo urung wali cek apa? Mukadimah. Nah, sekarang misalnya gini, saya mau minum teh. Jadi saya melihat teh. Saya minum teh. Karena saya fokus minum teh terus anak saya main di sekeliling saya, anak saya kecil misalnya. Terus jatuh. Saya ini dianggap bodoh kan? Bodoh kan? Gara-gara mau minum teh fokus saja membiarkan anak jatuh. Yang andai kan saya tidak fokus minum teh, mungkin anak saya terkontrol. Terus ngerti nak ada cilik kan potensi apa? Begitu juga dunia. Gara-gara delok babunan ayu-ayu, delok gemerlapi dunia politik, delok hal-hal yang enggak penting, akhirnya melupakan hal yang penting. Sekarang misalnya Allah itu Ar-Razzaq, pemberi rizki, Allah itu Al-Mudabbir sing ngatur itu. Gara-gara Fauzi terus meyakini satu makhluk apa yang nyelametno Indonesia. Ini kan dari iman kepada Allah menjadi iman kepada itu tidak boleh sih, iman ya sampai pangeran. Jadi dunia itu biasa wae. Oh, nomor itu kok iso nentokno. Cuma ya tetap berorganisasi secara duniawi, tapi tetap sih menentukan. Ini rungono tenan awas. Nah karena kita hidup maka menjadi tidak tahu. Kita tahu itu menjadi tidak tahu. Surungono sehingga nanti tak terangkan sekian dalil dari Quran dan hadis. Gara-gara saya fokus minum teh, terlena mau ngopi, wah sena isu-isu ngopi. Gara-gara terlena itu anak saya jatuh, menjadi tidak tahu. Begitu juga dunia. Makanya Allah sering memberi nasihat, fala taghurrannakumul hayatud. Kamu jangan tertipu oleh kehidupan dunia. Ibaratnya Allah menimpi direm, dat paling penting, paling pokok. Tapi kamu abaikan. Kamu bilang jabatan penting, teman penting, mitra pejabat penting, komunitas penting. Kamu sampai lupa bilang nah Allah itu lebih penting. Nah, ini sudah mulai kena hijab. Nah orang yang kena hijab ini nanti tidak bisa masuk surga karena Allah duka dengan duka marah besar. Allah ngendikan kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Orang-orang ini nanti ketika di akhirat terhijab dari saya. Karena zaman yang dunia ora tau roh aku. Kenapa kok terhijab? Justru karena ada yang diketahui. Justru ada yang diketahui. Contoh paling mudah itu copet atau lonte atau koruptor atau apa saja. Misalnya nyuwun sewu orang jadi copet itu kan umur 17 atau misalnya jadi pekerja seks nakal itu kan umur 17 atau 18. Hanya karena pernah mendapat rezeki dari judi misalnya atau dari transaksi yang haram. Terus dia bilang gini, aku nak jadi copet mangan kopo. Aku nak judi mangan kopo. Aku nak gak jadi wong nakal mangan kopo. Padahal dia 17 tahun nyatanya bisa makan, birizkillah apa? Tapi pernah merasakan 1-2 bulan dari rezeki haram, dia menvonis seakan-akan tidak bisa makan kecuali dari rezeki haram. Ya itu tadi gara-gara tahu nikmatnya uang yang sepintas lewat haram, nyopet atau korupsi, terus menafikan nikmat-nikmatnya. Jadi dari tahu nikmatnya nyolong atau korupsi menjadi tidak. Makanya kalau dalam ilmu tasawuf itu gini fatwalian, manusia sekarang itu tidur, kalau mati baru bangun. Jadi cara ilmu tasawuf itu annasu niyamun wa idza matu intaba. Mungkin ada yang hafal tapi tidak paham. Jadi rata terang. Annasu niyamun wa idza matu intaba. Manusa kabeh sak donya iku turu, nek mati lagi tang. Mergo kena wis mati iku lagi roh, jebule sing hak tenan iku sujud ning pangeran. Sing hak tenan iku subhanallah walhamdulillah. Sing hak tenan iku muni Allahu akbar. Kae zaman ning donya dintekno kowe ngomong Amerika super power. Kenal presiden penting, kenal menteri penting, kenal kiai gede penting. Iku mbok entekno. Barang-barang sing cara akhirat gak mendesak mbok entek. Wong ora mangan mati, ora duwe gaji sumpah. Pensiun sumpah. Hal-hal nanti setelah di akhirat kamu hanya tahu satu kalimatul haq, yaitu kenangan terbaik kamu di dunia itu sujud. Jika kamu getun ketika hidup tidak pernah sujud. Makanya kata Rasulullah nanti kamu tahu ketika di akhirat hatta takuna sajdatul wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha. Sehingga kamu nanti tahu bahwa sujud satu kali itu lebih baik ketimbang dunia dan sisi. Karena ternyata setelah kamu di akhirat yang layak jadi poin kamu hidup di dunia itu hanya apa? Sujud. Nah, kan yang dunia kan WA penting, HP terbaru penting, babonan penting, mutra penting, ngomong terus berjuta-juta kalimat.
hanya karena kamu hidup. Tahu saya mati, kowe ngerti kowe kabeh ndak? Maka ilmu kamu itu setelah mati, lagi ilmu terlambat. Nah pas ilmu mau terlambat itu Allah duka kalla apa alhaqumut takatsur hatta zurtumul qabir kalla saufa ta'lamun summa kalla terus kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarawun al-jahim. Pas kowe ilmumu wis bener Gusti ternyata penting sujud teng jenengan, ternyata penting jenengan Allah. Pas roh pas wayang mlebu neraka kok wis kecewa. Ya saiki tapi wayang mlebu neraka roh wis terlambat. Mane tak warai saiki ben ora roh pas wayang mlebu neraka. Kok nak roh terlambat pas roh wayang mlebu. Sehingga ketika Allah melehno wong kafir, melehno itu mencibir orang kafir. Kata Allah begini. Ini mungkin yang hafal Quran bisa dicek lagi. Fakashafna anka ghita'aka fa basarukal yauma hadid. Jadi kata Allah ngomentari orang kafir ketika di akhirat, laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Kamu lupa kan kalau ada akhirat seperti ini kata Allah. Fakashafna anka ghita'aka. Sekarang kamu saya kasaf, saya buka semua fakta. Fa basarukal yauma hadid. Sekarang pandangan kamu tajam. Dulu di dunia bilang misalnya seks penting, dugem penting, narkoba penting, maksiat penting. Kalau enggak gitu saya pusing. Nanti di akhirat semua ini jadi problem. Artinya apa? Gara-gara di dunia melihat gemerlapnya dunia, dia menjadi tidak tahu pentingnya Allah, tidak tahu pentingnya akhirat. Maka dengan hidup malah menjadi tidak tahu. Maka untuk menjadi tidak tahu itu sebabnya dua. Makanya polling 01 dan 02 sama benarnya tadi. Gara-gara tahu yang menjadi tidak tahu, gara-gara tidak tahu yang menjadi tidak tahu. Tadi misalnya kamu fokusin, misalnya Rukin jelalatan untuk cawe itu, fokus untuk cawe itu, gak Allah waktu ngarepe kejengkang, kesandung. Berarti gara-gara melihat menjadi tidak tahu. Ya kira-kira seperti itu. Gara-gara fokus delok dunya nganti roh hae Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah sering pesan fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Kamu jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Makanya saya itu orang yang paling fanatik sujud. Soalnya kalau suwun jenengan sing sujud. Masa sujud salat 5 waktu lah nikmati. Karena sekali kamu terbiasa mensifati dunia ini penting, nanti kamu akan lupa mensifati akhirat itu penting. Dan itu awal kamu tergelincir dari an-sawa isabil, dari jalan yang benar. Makanya tadi pepatahnya orang sufi apa? An-nasu niyamun wa idza matu indah. Manusia itu tidur, kalau mati baru. Terus contoh kedua begini. Kenapa Allah begitu murka ketika orang tidak mengerti hak-haknya Allah? Bukan karena Allah anarkis atau keras, tidak. Memang secara akal pasti begitu. Saya sampai tak beda ini, ya contoh gampang-gampang saja, tak wari logika. Kalau ada orang buta lewat kemudian nabrak tembok, karena apa? Karena buta kan? Buta itu maknanya apa? Tidak tahu. Akibat tidak tahu, nabrak tembok. Ya kan? Karena tidak tahu. Karena tidak tahu nabrak tembok, karena tidak tahu terjatuh di sungai, karena tidak tahu terjatuh di jurang. Sekarang juga sama. Orang karena tidak tahu pentingnya agama, tidak tahu pentingnya Allah, kemudian dia fokus ke duniawi. Akhirnya ya nabrak tembok. Natijanya sama enggak? Saya ulang lagi ya, orang buta karena tidak tahu nabrak tembok. Orang fokus untuk perempuan cantik atau melihat apa, kemudian dia tidak tahu depannya juga nabrak. Untuk menjadi nabrak itu syaratnya tidak tahu apa tahu? Bisa dua-duanya. Tidak tahu ya sebabnya nabrak, fokus ke yang lain ya bisa. Nah, maka tidak tahu ya sebab nabrak, fokus ke yang lain juga sebab. Nah mata kita, hati kita ini sudah dipenuhi hal-hal yang tidak penting, sehingga kita lupa dari hal yang penting. Kayak tadi kita mau minum kopi saja, fokus sampai meninggalkan anak main sampai jatuh. Berarti minum kopi sebenarnya tidak satu kebodohan, tapi ketika membiarkan anak kecil jatuh itu adalah kebodohan. Sebetulnya makan menikmati dunia itu tidak kebodohan, tapi ketika Anda melupakan Allah itu menjadi satu apa? Kebodohan. Ini disebut kamu jangan terlena oleh kehidupan apa? Dunia. Nah kenapa terlena? Itu kakean delok. Mulane Nabi ora tau delok dunia. Nabi saya ini tak latih gitu di wali, tapi muka dimah. Kulon itu belum pernah delok. Saya pernah punya kakak wakil bupati, punya teman gubernur, teman gubernur banyak tuh. Wah, delok susu ramani, mereka khawatir senang. Nabi itu pernah, Nabi itu jenenge manusia pernah lewat itu.
Kemudian tonggo-tonggone Nabi kebetulan pas pulang bawa unta-unta banyak. Itu Nabi melihat mungkin 0, sekian detik. Itu dilori pangeran. La tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid. Jadi misalnya kayak Rogen misalnya dulu wong numpak Alphard pejabat ono sing bukakno. Enak aja nak jadi wong ngene iki. Kalimat itu direkam oleh Allah bahwa Mustafa pernah ngomong enake jadi wong itu numpak Alphard ono sing bukak. Tapi kan tetap kirim. Sehingga nanti di akhirat kalimat itu direkam misalnya nanti ternyata yang numpak Alphard misalnya nyuwun sewu misalnya yang numpak Alphard tadi tetap di neraka, kamu ya ikut di neraka. Karena dia menikmati Alphard lali akhirat, kowe yo ngangen-angen kepengen seperti itu. Maka poinnya sama. Tahun pun rokok bareng. Terus ada orang sujud di musola, melarat sujud. Kowe gak pernah enak itu wong iku. Padahal sujud itu yang menjadi orang masuk surga. Terus kowe ditakoki ning akhirat. Kowe tahu angen-angen dadi wong sujud mboten ate. Tapi kowe tahu angen-angen mewah nate. Yes, nang kono kira-kira gitu. Lha iku latara undal jahil. Pas kowe roh ilmu yakin, pas wae mlebu neraka. Iki mulane tak ajari dini kiat-kiat supaya kira mlebu. Makanya latih melihat dunia aku juga kesuwen. Misalnya di konco jadi pejabat. Kalau nanti di keluarga pejabat sampai sekarang pun saya sering punya teman. Bukan nanti kalau melihat bahwa dia pejabat. Karena saya takut dosa. Saya melihat dia seorang mukmin yang sujud, yang sholat. Saya bodoh sekali kalau melihat dia pejabat. Karena itu tidak ada artinya di akhirat. Saya sampai sekarang yang saya melihat presiden orang yang mukmin, sehingga saya harus hormat. Saya melihat bupati orang yang mukmin, sehingga saya harus hormat. Melihat sampean ini wong sing mukmin, malah gue jalalan barang ini sudah mukmin plus. Jadi rasa 3 ekor tuh pinter gue jalalan. Jalalan budal bisa gaya bisa. Budal lu ora ono maknane. Oh anu ka angger wong iso maca kitab kok. Just lah. Jadi saya ulang lagi. Makanya saya itu nanti kalau sampean alim sudah kayak saya, itu pasti nggak kagum sama sahabat. Sahabat itu, apalagi Rasulullah ya tentu. Sahabat dulu aja yang gampang ditiru. Sayyidina Umar ketika ditusuk oleh siapa Abu Lu'lu siapa? Al-Majusi. Abu Lu'lu itu seorang Majusi. Dan Umar itu orang pendendam. Dia orang pendendam. Tapi tentu karena dia orang baik, ya pendendamnya hal-hal yang baik. Coba kalau kamu ditusuk orang itu dendam nggak? Kira-kira sebagai manusia kan dendam. Itu tanyanya begini sama yang ya taruh sekarang orang dekatnya. Yang bunuh saya tadi siapa? Oh itu Abu Lu'lu Al-Majusi, Gulamul Mughirah. Dia budaknya Mughirah. Majusi, iya ya Umar. Dia sudah mau mati. Itu ngertikan gini, sama siapa alteknya? Alhamdulillahilladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin sajadalaka sajdah yuhajuni biya yaumal qiyamah. Ya Allah, terima kasih sekali ya Allah. Engkau mentakdirkan saya dibunuh oleh orang yang enggak pernah sujud. Kalau saja dia pernah sujud, maka dia berhak menuntut saya dengan sujudnya untuk masuk surga. Artinya gini, kalau dia ditusuk orang yang pernah sujud, misalnya Sayyidina Umar kok ditusuk oleh Ruhin, kemudian Umar Ruhin masuk neraka, aku tetap pedih Gusti. Isowai sujudnya dia menjadikan enggak berhak masuk neraka. Artinya Umar saking hormatnya pada sujud itu dia enggak berani. Jadi kira-kira kok Umar sujud kowe iku kira-kira rawani maksudno anak kowe mlebu neraka. Piye-piye di kekuatan sujud yang mempotensikan tetap dia masuk surga. Makanya dia seneng, dendamnya kesampaian. Syukur lah nek sing mateni aku ora tau sujud. Dadi tak patut nang neraka langsung gludeng ngene kira-kira gitu. Saking hormatnya ambek sing jenenge sujud. Tapi kita sekarang enggak. Rawang ning musala sujud, ya jeneng wong nganggur. Otak kita ini sudah PKI lah kan. PKI halus. PKI yang tanpa kartu, paham? Makanya Allah kalau muji sujud, enggak sampean tak latih supaya baca Quran yang benar. Kayak apa Allah bikin Ka'bah? Kayak apa mulianya Ka'bah? Itu dibikin Allah untuk apa? Lil akifina wa ta'tusai warrukais sujud, dan untuk orang-orang rukuk dan sujud. Ketika Allah menurunkan rezeki di bumi dan di langit, itu perhitungannya Allah masih itu asli. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas sama. Gusti ben nak sujud ku kuat. Piye-piye menungso nak ramangan ra kuat. Nak is kuat di tenaga yo ben sujud. Liyuqimus shalah.
Ketika Allah muji orang baik atau ibunal abidunal hamidunas sa'ihunas satrusnya arroqiunas yang rukuk yang sujud. Karena tadi ketika nanti Anda di akhirat, kenangan terbaik Anda di dunia itu hanya sujud. Liane itu coba misalnya kena akhirat terus video disetel sih. Pas kongkoi ini perapatan. Bariku nglamonem disetel. Beda di pegawai negeri. Ngayal gajinya sakmene, engko sakmene gue ayo wan terekam kabeh. Oh rai sini wong. Terus tokoh idola sing duwe wadah sing tumpakane Alfa di sekretaris saya. Niku mbok nang utekem iku berpuluh-puluh tahun. Dan itu jumlahnya poinnya misalnya 100.000. Bareng idol anu Kanjeng Nabi mau 10%, cuma gayanya mau sholawat. Tapi sebetulnya agak tahu bayangno ini miskinan Mbak Amit nih miskin. Gayanya mau sholawat tapi pakai orang tahu pengen melarat koyo. Yes. Itu direkam. Makanya dari Habib sing alim-alim niku almar'u ma'aman ahabba hada targhib wa tarhib. Kita ini kan sering dimotivasi mubalek. Mubalek itu kan saya naik dhewe nang. Harus pokoknya seneng Nabi swarga. Dari Habib sing alim nak ngritik masalahnya dhewe mu almar'u ma'aman ahabba. Wong dibarno wong sing diseneng. Apa kamu bisa menjamin seneng Nabi saudure seneng wong-wong itu? Jangan-jangan kita lebih berkeinginan seperti orang tertentu yang kaya raya, yang terkenal, yang hebat. Meskipun kue oleh sana muni seneng Kanjeng Nabi. Jangan-jangan status cinta kita terbukti ke orang itu. Iya dong, misalnya gambarnya pasang neng kamar, puas. Partai, uang, kuasa. Terus kue nyumbang masjid nyuwun sewu mau 50.000. Tapi bareng nyumbang untuk kemenangan orang itu 10 juta. Nyebut uang itu satu hari 100 kali. Nyebut Nabi bedak sholat. Bareng dihitung, dipoling mbek malaikat. Disurvei berarti polling orang pokoknya. Dengan cara begini status senangnya orang ini ke siapa? Ya, ono pengajian sholawatan nyumbang 50.000. Nanggu pemenangan. Harus sudah diundang hayya ala sholah melakukan ngenteni komat. Tapi nak diundang acara kampanye teko ngarep sedurunge 2 jam. Dari sekian di polling, terus kadar cintamu ke siapa coba? Dari sekian indikator misal cara polling. Jangan-jangan diputuskan lebih senang ke itu. Ya sudah almarhum aman. Apa? Makanya kata orang-orang alim almarhum apa? Orang itu terserang disenangi. Masalahnya kita tidak ada jaminan lebih senang Nabi. Ya orang jaminan ya saya aman misalnya. Hitung dewi-dewi. Rausah menang terus kok begitu. So wis kadung dosa iku wis kadung. Makanya Sufyan Ats-Tsauri itu jadi wali kurang sama mergo ibadah akeh mboten. Sufyan Ats-Tsauri gurunya Imam Syafi'i. Jadi wali itu sederhana. Aman aja ceritane orang-orang jadi wali dengan cara yang sederhana. Tapi kan niru wis copy paste ya, artinya ora apa ya KW lah. Kalau niru gak apa-apa tapi KW kebaikan. Sufyan Ats-Tsauri itu ditanya, "Kenapa kamu sedekat itu sama Allah dan Anda kerabat?" Jadi resepnya mengenai itu. Saya itu belum pernah ke masjid nunggu adzan. Paling gak setengah jam, 1 jam sebelum adzan itu saya sudah ada ke masjid. Ditanya, kenapa begitu? Ya kok kawula sing elek, moro ngenteni dicelup. Terus ngerti nak waya yak mono kok Allah nyelup. Misalnya saya punya cah dalem atau saya punya karyawan, tiap jam 8 itu buka toko. Nah, bayangno itu juga. Saya punya karyawan tiap jam 8 tugasnya buka. Selalu buka tokonya ngenteni tak panggil. Rohen, toko buka, siap. Tapi besok ya ngono lagi, jam 8 buka, siap. Tiap hari gitu, kira-kira kendaraan karwaniku goblok apa sopan? Kira-kira enggak jawab ya? Goblok kritik enggak usah gitu. Nah, Sufyan Ats-Tsauri tidak mau gitu. Wis ngerti nek Allah ya mono wayahe manggil. Dadi ya kerja malu wis ning kono. Dadi nek Allah hayya ala sholah pun Gusti. Hayya ala falah pun penteng mriki. Iku sudah dadi wali. Oh, iku saya buat tiru tapi kawe lho, enggak masalah, tapi ini kan resep no. Lho mangkel lo gak kira-kira. Ono karyawan tiap jam 8 pun buka toko. Selalu marane ngenteni di pagi. Jadi wali dulu tuh punya cara muamalah sama Allah tuh luar biasa. Ya ora usah tiru terus men dadi wali wis ra iso kadung salah. Biasa wae. Aku lah nganti saiki ya biasa wae. Aku mau masjid ngenteni mekumat ya biasa wae. Tapi aku kan iso dadi wali lewat jalur liya lah aku ya. Jalurku kan akeh. Mulang ya mari wali, sabar ning coba ya mari wali. Jane ana jalur, fikir ya mari wali gitu. Tapi kan loro, fikir loro. Jadi Imam Adil ya
Wali, dia bojo judes itu. Wali, masyhur. Ono wali baru kayak di bojo judes. Jadi ya jalur jadi wali. Wah lebih ngeri lagi. Ngeri tenang. Nanti akhirat aja wedi. Jadi anak jote wae kan. Para suami takut istri silakan baris. Bareng sing wis baris sing wedok. Pak Rene lho tetep meroro. Waktu dibojo kegawangan ini akhirat bahaya, you know. Yes. Bahaya, mau dibojo nganti kegawan apa? Masyhur gitu, jadi cerita-cerita wali guys. Ya saya ulang lagi ya. Latih, meskipun dari kecil latih. Makanya kamu tahu kenapa Quran itu kalau ngendikan sujud kayak gitu spesial. Balillah fa'bud wa kum minas syakirin. Jadi meskipun kita di dunia umumnya orang saya makan, saya minum. Saya juga punya istri, punya keluarga, punya apa. Tapi saya belum pernah melihat anak saya itu sebagai anak saya. Saya kalau melihat anak saya ini teman sujud saya, nanti yang meneruskan sujud saya. Saya tenan kulon bolak-balik ditanya istri saya dan agak-agak marah. Gus Pak, kenapa kamu hormat sama anak sampai gitu? Kalau nanti manja gimana? Kalau terlalu manja, saya bilang itu udah anak saya. Itu nanti yang meneruskan sujud saya, meneruskan rukuk saya. Saya nanti pasti mati dan saya butuh di bumi selalu ada yang sujud sama Allah. Dan itu yang paling dalam otoritas saya itu anak saya. Orang lain itu enggak dalam otoritas saya. Jika kita melihat anak itu ini penerus sujud saya, penerus sujud saya, kita enggak sudah duniawi sekali. Rumah tanah, anak tua ben di rumah. Kapitalistik, PKI lah pikirannya yang nucino, yang mau fasek-fasek neng dalan, yang ngono kowe nggawa jalalan ngalor itu pakai ini. Jadi dulu itu kalau para nabi donga fahab li milladun kawaliya yarisuni wa yarithu min ali Yakub, seorang turunan yang meneruskan tradisi sujud, tradisi. Sehingga ulama-ulama dulu kalau dongakno anake ya min ahli sujud, wa min ahli Al-Qur'an, wa min ahli sunnah napa. Enggak apa-apa kowe seneng donya gak apa-apa. Ora usah tak warai wis seneng dhisik. Paham? Dadi ora usah cara Gus Bak ra apa. Ora usah tak arani ra apa-apa wis mbok lakoni. Makanya pulau suwon sangat sujud itu luar biasa. Nanti kamu di akhirat kenangan terbaik Anda di dunia adalah pernah apa? Sujud. Bayangkan kalau itu jadi orientasi Anda. Anda berpolitik, kayak melok partai Gerindra, kayak Golkar, kayak PDI supaya jadi penyuara sujud tidak dilarang di Indonesia karena umat Islam mayoritas. Saking mayoritasnya sampai pejabat rasolat rawani. Beberapa pejabat rasolat bakal dipilih. Itu berarti kamu berpolitik niat bikin satu pressure supaya standar orang benar adalah sing nopo sujud ya benar. Kok yang kaya kerja dia bisa beli tanah untuk masjid, yang orang miskin ikut menopang supaya masjid itu berdiri. Semuanya orientasinya menuju apa? Sujud. Jadi tidak sujud itu harus jadi wong khusuk sing goblok terus sujud terus. Tahu-tahu negara dikuasai komunis misalnya, itu akhirnya sujud gila. Termasuk menciptakan satu suasana Islami di negara ini juga berarti menciptakan keberlangsungan sujud, karena dengan suasana Islami berarti sujud tidak dilarang bahkan dianjurkan dan sebagainya. Ini penting saya katakan karena kalau tidak diingatkan ruwet. Nabi itu pernah punya anak dalam itu setelah mau boyong para santri itu ditanya, kamu minta apa sama saya? Ya Rasulullah kasih waktu 1-2 hari mau saya pikir. Karena yang menanyakan orang yang sayyidul awwalin wal akhirin setelah sekian 2 hari. Minta apa kamu? Jalur aneh gak tanggung-tanggung. As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta jadi temanmu di surga. Oh Nabi kaget tuh. Kok kowe diwarai wong? Mboten terjemah. Kok Nabi diwarai wong ndak ada ya. Terus kenapa kamu minta itu? Kata tadi, kalau saya minta dunia itu nanti zailah. Dunia itu pasti hilang, faniyah pasti hilang. Maka yang abadi adalah saya jadi temanmu di surga. Tapi apa kata Rasulullah Jabir? Fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Ya sudah kamu bantu saya, kamu memperbanyak sujud. Kayak apa? Tapi pun mintanya fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Saya bantu untuk menolong diri kamu memperbanyak apa? Sujud. Makanya di pertama surat turun itu ada wasjud. Kamu bersujud dan kemudian mendekatlah kepada Allah. Tapi sekarang enggak. Karena kita kena hijab duniawi, mitra penting, semuanya penting dan semuanya penting itu makna di hati kamu adalah hadzun.
Bahkan ngidolakno kiai perkara hadun nafsu enak dadi kiai gede. Wah, kok ditolak Al-Badru. Wale napu pidato MC ne muni Saiful Fadilah wal Karomah, mbok sak ngene MC. Bare kudu sangoni dihormat. Tekan muji ulama wae dari segi dun. Ya, bare iso wayo akeh macam-macam. Utek nek selek tekan muji ulama wis dari segi. Makanya saya ini termasuk ulama. Kalau kan saya ngebris biasa. Kalau jarang kerso di panggungnya seneng dulu. Supaya semua ulama udah dipandang secara apa? Dunia. Saya sampai sekarang ngedus anak kulo biasa. Teng pasar gitu biasa. Kulo marung teng pasar mangan gitu biasa. Nak seneng kulo ben atas nama wong alim karena apa? Kalau kita terlalu menikmati dunia, lama-lama orang seneng ulama juga dari sisi keren. Jadi kiai toko disualami dicucupi munggah. Ya enggak apa-apa itu enggak dosa sebenarnya. Tapi takut saya utek elek-elek ini ngejolakno perkara dunia, show-nya itu loh. Jadi orang ini tak pikir teko ngaji bar wis warmu paham karmu ora karep. Mulan ngarep ra ngaji karmu. Mesti rugi kowe ya, aku tenang ae aku. Ben orang itu latihan ikhlas napa? Latihan